Teh, aku udah granted nih, tapi aku belum ada bekal untuk kesana. Possible nggak ya kalau misalkan aku dapat kerjaan dari Indonesia? Oke, kita bahas. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi aku mau bahas beberapa pertanyaan yang masuk DM mengenai bekal ke Australia. Atau possible nggak sih kalau misalkan aku udah granted tapi bisa dapat pekerjaan di Indonesia? Yes, jawabannya possible dong. Aku juga dulu dapat pekerjaan di Indonesia. Jadi pas aku ke Australia itu alhamdulillah udah ada jadwal induction dan juga jadwal MCU. Nah, bagi teman-teman juga yang memang khawatir banget nih ya budget ataupun bekalnya sedikit untuk ke Australia, nggak usah khawatir karena teman-teman possible banget untuk dapat kerjaan di Indonesia. Nah, gimana sih Teh caranya? Oke, dulu juga aku tuh sama seperti teman-teman mungkin yang khawatir mengenai bekal di sana gak cukup atau misalkan pekerjaan ada atau enggaknya kayak gitu ya. Nah, aku dulu memang sudah lewat tax labor, jadi aku nyari-nyari info di tax labor tersebut ada nggak sih pekerjaan yang memang aku flight tanggal segitu, aku bakal nyampe Aussie tanggal segitu dan tersedia pekerjaan di tanggal itu. Dan aku tanya-tanya konsultasi ke agensiku dan ternyata memang alhamdulillah ada. Jadi aku bisa estimasi untuk bekal aku 1 minggu di sana itu bakalan habis berapa kayak gitu. Jadi aku nggak khawatir mengenai bekalku nanti kurang ataupun misalkan memang belum banyak bekal tapi udah pengen berangkat ke sana. Jadi teman-teman boleh ya bisa kalau misalkan yang udah masuk grupnya tax labor tanya-tanya aja langsung ke adminnya pekerjaan yang possible di tanggal teman-teman itu flight ke sana kayak gitu. Jadi teman-teman gak akan nunggu terlalu lama. Biasanya kalau misalkan yang cepat itu yang sudah ada tanggal induction, karena dari tanggal induction ke kerja itu biasanya nggak akan lama kayak gitu, cuman kayak mungkin 1 mingguan lah ya nganggurnya, dan it's worth it untuk kita ngurus-ngurus banyak dokumen atau banyak hal di sana seperti misalkan bank, TFN dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan cuman 1 minggu aja nganggurnya. Nah, teman-teman juga bisa ngikutin langkah aku seperti itu lewat tax labor. Oke, yang kedua aku saranin kalau misalkan teman-teman gak punya bekal sebelum granted pun teman-teman harus udah cari-cari sendiri. Ini au pair namanya. Jadi teman-teman udah ada beberapa senior saya yang memang kayak gak bawa bekal atau gak punya bekal banyak, terus dia di Indonesianya itu nyari-nyari host family atau au pair kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang gak punya bekal cukup, teman-teman misalkan let's say cuman punya di bawah 10 juta lah ya bakal untuk Australia, jangan khawatir, teman-teman bisa ke sana asalkan teman-teman udah punya host family. Jadi teman-teman gak bekerja di perusahaan tapi kerjanya bersama host family tersebut. Nah, dulu aku pun sama. Jadi sebelum aku kenal sama tax labor sama agency ini, aku juga dulunya itu niatnya mau au pair, jadi nyari host family. Aku udah dapat waktu itu host family-nya waktu itu tuh tapi memang kontraknya terlalu lama, jadi akhirnya aku nyari-nyari cara lain dan alhamdulillah ketemu sama TLA. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ya nggak nemu kerjaan di TLA ataupun di website lain, teman-teman bisa dicoba untuk ikut host family ini. Jadi biaya hidup teman-teman bisa ditanggung dulu untuk beberapa bulan pertama di Australia kayak gitu. Nah, gimana sih caranya nyari host family? Nah, biasanya dulu aku pernah nyoba di Indeed. Nah, di Indeed akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba apply lewat Indeed ataupun misalkan lewat websitenya aupair.com.au seperti ini, ataupun misalkan di sini. Jadi aku pernah nyari di website tersebut. Nah, teman-teman boleh ya nyoba nyari-nyari dari sekarang ya host family-nya di website tersebut yang udah aku sebutkan kayak gitu. Dulu pun aku sama nyari-nyari di website tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman belum yakin, teman-teman boleh nyari-nyari senior WHV dan asking about host family. Memang sih cara ini tuh nggak banyak orang gunakan karena kebanyakan orang tuh udah mau langsung kerja dan punya gaji di perusahaan kayak gitu. Tapi why not kalau misalkan teman-teman pengen coba lewat jalur ini, teman-teman boleh, barangkali teman-teman dapat host family yang baik dan nanti teman-teman juga punya banyak experience yang
bagikan ke WHV yang lainnya karena belum banyak banget yang menggunakan host family ketika kesana. Nah itu dia teman-teman, semoga yang nge-DM aku dengan kebingungan mengenai modal untuk kesana, akhirnya diundur-undur untuk pergi ke Australia, teman-teman bisa mencoba dua hal tersebut lewat tax labor ataupun misalkan lewat host family tersebut ya. Di sini aku cuman membagikan pengalamanku, semoga menjawab kebingungan teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman punya kebingungan lain, pengen tahu apapun itu, feel free untuk asking me, jadi aku bisa sharing ke teman-teman pengalaman aku. Nah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang memang punya teman WHV dengan kebingungan yang sama. Silahkan di share video ini ya, semoga menjadi amal jariah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, feel free untuk tulis di kolom komentar ataupun DM Instagram. See you on next video, bye bye.